Shalom, Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ita Selviana Manik dengan NIM 2001-01157, Grup E semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Nah, tujuan saya membuat video kali ini yaitu supaya memenuhi nilai mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Damayanti Nababan MPDK. Perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan hasil belajar. Ada beberapa perbedaan, yaitu yang pertama, perbedaan individu. Perbedaan individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang per orang atau perseorangan. Sifat individu ini ialah sifat yang berkaitan dengan orang perseorangan berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan, ciri dan sifat orang yang satu berbeda. Nah, menurut London 1982 menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi yang aspek fisik maupun psikologis. Kemudian ada yang menyangkut mengenai aspek-aspek perbedaan individu. Nah, yang pertama, perbedaan fisik motorik tidak hanya terbatas pada aspek-aspek yang teramati oleh panca indera seperti bentuk atau tinggi badan, warna kulit, warna mata atau rambut, kemudian jenis kelamin, nada suara atau bau keringat, melainkan juga mencakup aspek-aspek fisik yang diamati melalui panca indera, tetapi hanya dapat diketahui setelah diadakan pengukuran seperti usia, kekuatan badan atau kecepatan dari golongan darah, pengendaraan penglihatan, atau sebagai aspek fisik lain. Dapat dilihat dari kecakapan motorik, yaitu kemampuan melakukan koordinasi kerja sistem saraf motorik yang menimbulkan reaksi dalam bentuk gerakan-gerakan atau kegiatan secara tetap sesuai antara rangsangan berserta responnya. Kemudian dalam hal ini akan ditemui ada anak yang cekatan dan terampil, tetapi bila ada pula anak yang lambat mereaksi sesuatu. Ada perbedaan inteligensi. Inteligensi ini ialah salah satu kemampuan mental, pikiran atau intelektual dan merupakan sebagian dari proses-proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, perbedaan kecakapan bahasa. Kecakapan bahasa antara individu yang satu dengan individu lainnya berbeda dalam kecakapan bahasanya. Perbedaan kecakapan berbahasa anak ini sangat dipengaruhi dari berbagai faktor seperti faktor kecerdasan, pembawaan, kemudian lingkungan fisik terutama organ bicara dan sebagainya. Nah, yang keempat, perbedaan psikologis. Perbedaan psikologis peserta didik juga terlihat dari aspek psikologinya, seperti ada anak yang mudah tersenyum, ada anak yang mudah marah, ada anak yang berjiwa sosial, ada anak yang sangat egoistik, dan ada anak yang sangat cengeng, anak yang pemalas, anak yang rajin, dan ada yang pemurung dan sebagainya. Persoalan psikologis memang sangat kompleks dan sangat sulit dipahami secara tepat sebab menyangkut apa yang ada di dalam jiwa. Pelayanan yang dapat dikembangkan menuju individualis introduction, yaitu yang pertama, pengaturan atau pelayanan sekolah menurut Sokit Antro dalam Suryo Broto, yaitu pelayanan sekolah ini meliputi penyediaan perpustakaan, program khusus, dan alat pengajaran yang memadai untuk mengembangkan pengaturan atau pelayanan sebagai berikut. Yang pertama itu ya ada perpustakaan yang memadai untuk studi individual untuk mengembangkan individualis introduction. Maka perlu sekali tersedianya fasilitas perpustakaan yang cukup. Ia memberi kemungkinan setiap anak dapat belajar secara individual atau penyediaan alat pengajaran dan program pelayanan yang memberikan fasilitas individualis
Introduction meliputi laboratorium atau workshop yang memadai. Menurut Sokit, antara tahun 1970 yang disebut dalam Suryo Broto pada tahun 2007. Beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh guru dalam program perbaikan dan program pembinaan program persiapan. Ada beberapa program persiapan yang terdiri di jenis program. Yang terbanyak dilaksanakan yaitu program remedial, program pengayaan, dan program percepatan. Yaitu menyuruh untuk anak yang lambat, program yang dapat dikembangkan adalah program remedial. Sedangkan bagi anak yang sedang dapat dikembangkan yaitu program pengayaan. Yang selanjutnya bagi anak yang cepat, program yang dikembangkan yaitu program percepatan. Baiklah, dari beberapa materi yang kita jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang sejak ratusan tahun sebelum Masehi. Telah menjadi suatu objek filsafat baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia maupun objek yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya manusia dengan sebagai kondisinya.